Dalam Kejadian 1-3 yaitu adalah kisah penciptaan di mana kronologis terjadinya semesta dalam 6 hari dengan firman Allah, yaitu di hari pertama terang, kedua cakrawala, ketiga burung dan makhluk air, dan keempat burung udara, dan kelima daratan, hewan darat, dan manusia. Nah, yang kedua adalah kata segambar dan serupa dengan Allah dalam zaman modern dan globalisasi. Jadi ini disebut imago Dei dalam bahasa Ibrani, yang berarti diciptakan seturut dan serupa dengan Allah. Itu di Kejadian 1 ayat 26-28. Jadi manusia memiliki kesamaan dengan pengetahuan Allah, kebenaran dan kekudusannya, dan manusia juga memiliki akal budi sehingga menjadi teladan bagi ciptaan lainnya. Kita boleh mengikuti perkembangan zaman sebagai cara kita dalam mengolah bumi, namun tidak serakah, dan teknologi seharusnya tidak menjauhkan kita dengan Allah. Yang ketiga, sikap kita manusia sebagai manusia sosial. Di Kejadian 1 ayat 27 dan Kejadian 2 ayat 18, yaitu Allah menciptakan kita berpasangan, dan itu gak baik kalau kita itu sendiri, karena kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan satu sama lain. Jadinya kita harus menjauhi sikap individualisme dan bersosialisasi dengan sesama dengan baik. Sikap kita kepada pasangan hidup melalui Kejadian 2 ayat 21-22, jadi kita telah manusia telah disatukan laki-laki dengan perempuan sehingga menjadi satu kesatuan, sehingga saling menyayangi dan saling menolong. Dengan perintah itu pula kita dapat beranak dan bercucu, sehingga dunia dapat dipenuhi. Konsep manusia jatuh dalam dosa, jadi pada zaman Adam dan Hawa mereka terpengaruh oleh perkataan ular yang memakan buah kehidupan supaya serupa dengan Allah, yang berarti manusia ini adalah pada hakikatnya tamak. Seperti dengan kasus korupsi, manusia itu tamak, ingin menguasai segalanya, menjadi kaya dengan cara yang curang, padahal hidupnya itu lebih dari kata layak. Jadi kita sebagai manusia baru harusnya bersyukur atas apa yang kita miliki dan bekerja keras bila ingin memiliki kekayaan. Konsep perbandingan konsep manusia non Alkitab itu terbagi dua. Itu ada yang dari agama lain seperti Islam yang sholat 5 waktu kepada Allahnya, dimana Allah ini menjadi artinya adalah satu, dan Hindu yang menyembah kepada satu Allah serta kepada para dewanya. Jadi yang utama tetap satu, dan dewa ini hanya pendampingnya saja. Dimana Buddha yang melakukan kebaikan sesuai dengan sikap Buddha, yaitu tenang dan senang berbuat baik. Dan sedangkan satu lagi ada yang non agama seperti komunis, Marxisme, Lenin, dan Angelis. Jadi itu mereka menganggap manusia adalah hewan mamalia yang berotak cerdas. Jadi mereka menganggap kita ini sebenarnya sama dengan binatang, yang hanya membedakan kita hanyalah akal, sehingga mereka tidak percaya kepada Allah. Sekian dari saya, terima kasih.